Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 1 SD IT Islamiyah, semoga semua dalam keadaan sehat di rumah, tetap semangat belajar bersama Bunda. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Aci. Kita akan belajar agama Islam. Yuk, sebelum belajar kita sama-sama baca surat Al-Fatihah lagi ya, dan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita baca surat Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun belajarnya di rumah bersama Bunda. Baik, bersama Ustazah Aci kita akan belajar agama Islam. Coba anak-anak ambil buku paketnya. Kita buka halaman 2. Sudah siap? Ya, perlu anak-anak ketahui, huruf hijaiyah disebut juga huruf Al-Quran. Untuk mempelajari Al-Quran, dimulai dengan belajar melafalkan huruf hijaiyah, agar ketika kita baca Al-Quran dengan baik dan benar cara pengucapannya. Nah, anak-anak lihat ke halaman 3. Di halaman 3 ada huruf hijaiyah. Ustazah contohkan dulu, anak-anak simak ya. Huruf hijaiyah: alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shot, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Semua jumlahnya ada 29. Ada yang sudah hafal huruf hijaiyah? Ya, baik. Ustazah contohkan sekali lagi ya, anak-anak disimak ya. Huruf hijaiyah: alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shot, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Ya, sudah hafal atau masih ada yang belum hafal? Nah, Ustazah punya lagu supaya anak-anak mudah menghafalkannya ya. Anak-anak dengarkan lagunya, nanti kita nyanyikan sama-sama. Oke, siap? Inilah lagunya.
Alif ba ta ta jim ha ho, dal gal ro zai sin shin swat, bot to zong ain rin fa kof, kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif ba ta ta jim ha ho, dal gal ro zai sin shin swat, bot to zong ain rin fa kof, kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Alif ba ta ta jim ha ho, dal gal ro zai sin shin swat, bot to zong ain rin fa kof, kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Baik anak-anak, kita tadi sudah belajar melafalkan huruf hijaiyah, sudah menyanyi huruf hijaiyah. Nanti sama anak-anak disetel lagi di rumah, anak-anak ikuti lagunya sampai hafal. Kali ini belajar bersama Ustazah Aci tentang melafalkan huruf hijaiyah. Sampai di sini dulu, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bersama Ustazah Aci lagi, kita belajar agama Islam. Pekan kemarin kita sudah belajar melafalkan huruf hijaiyah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membaca huruf hijaiyah berharokat. Coba anak-anak buka buku Al-Islamnya halaman 4. Harokat adalah tanda baca. Huruf hijaiyah dibaca dengan tanda baca. Yang pertama, tanda baca disebut fathah atau harokat fathah. Dibacanya A. Contohnya ada di halaman 5. Ya, di paling atas membaca huruf hijaiyah berharokat fathah. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, po, zo, a, gha, fa, qa, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Nah, itu huruf hijaiyah berharokat fathah. Yang kedua, tanda baca yang kedua disebut kasroh. Kasroh garis 1 adanya di bawah huruf hijaiyah. Ya. Contohnya ada di halaman 5 juga. Yang bagian kedua, membaca huruf hijaiyah berharokat kasroh. I, B, T, C, J, H, H, D, Z, R, Z, C, Sh, Sh, D, T, Z, I, R, F, Q, Q, L, M, Ni, Wi, Hi, I, Y. Nah, itu jika tanda baca garis di bawah huruf, maka dibacanya I.
ya, namanya harokat kasroh. Yang ketiga, tanda baca yang ketiga disebut doma. Doma, waw kecil dibaca u. Contohnya ada di halaman 5 bagian bawah ya. Membaca huruf hijaiyah berharokat doma. U, bu, tu, su, ju, hu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, du, tu, zu, gu, fu, ku, lu, mu, nu, wu, hu, yu. Nah, itu contoh huruf hijaiyah berharokat doma. Supaya anak-anak hafal tanda baca, kita menghafalnya dengan lagu ya. Anak-anak dengarkan ya. Harokat fathah, baris satu di atas. Harokat fathah, dibacanya a. Harokat kasroh, baris satu di bawah. Harokat kasroh, dibacanya i. Harokat doma, waw kecil di atas. Harokat doma, dibacanya u. Nah, itu seperti itu lagu tanda baca atau lagu harokat ya, supaya anak-anak lebih hafal ya. Nanti kalau anak-anak lagi mengerjakan soal kemudian lupa, nah anak-anak bisa menyanyikan lagu harokat ini. Baik, sampai di sini dulu pelajaran agama Islam. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Nanti dipelajari di halaman 4 dan halaman 5 ya, membaca huruf hijaiyah berharokat. Ya, buat hari ini bersama Ustazah Aci sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar di rumah bersama Bunda. Ya, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat selalu, tetap di rumah belajar bersama Bunda dan semangat. Alhamdulillah, hari ini bersama Ustazah Aci kembali belajar agama Islam. Sebelum belajar, mari kita awali dengan baca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, minggu lalu kita sudah belajar membaca huruf hijaiyah berharokat. Nah, untuk kali ini kita akan belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Coba anak-anak siapkan bukunya, buku agama Islam, buka halaman 6. Di halaman 6, anak-anak bisa melihat huruf hijaiyah, huruf asli, menulis huruf di awal, menulis huruf di tengah, dan menulis huruf di akhir. Anak-anak simak ya, perhatikan halaman 6 dan halaman 7. Di situ tertulis huruf hijaiyah dari alif sampai ya dan cara penulisannya. Baik, Ustazah akan contohkan menulis huruf hijaiyah bersambung. Yang pertama, huruf alif. Huruf alif di depan tegak, tidak bisa disambung.
Lihat, aja ro. Ya. Selanjutnya alif di tengah, dia berubah menjadi hamzah. Lihat, sa, su, i, la. Selanjutnya alif di akhir. Kita lihat, na, sa, u. Sekarang yang kedua, huruf ba. Ba di awal, cara penulisannya ba, ro, za. Ba, ro, za. Sekarang huruf ba di tengah. Ba, maaf, na, ba, ro. Selanjutnya huruf ba di akhir. Su, li, ba. Yang ketiga huruf ta. Cara menulis huruf ta di awal, kita lihat, ta, sa, ba, tasaba. Huruf ta di tengah. Kutiba. Selanjutnya huruf ta di akhir. Sakata. Yang keempat huruf sa. Cara menulis huruf sa di depan, sa, ma, na. Selanjutnya huruf sa di tengah. Ka, si, ro. Lanjut huruf sa di akhir. Lu, bisa. Ya, itu cara penulisan huruf hijaiyah. Sampai huruf sa dulu ya anak-anak. Nah, tugasnya anak-anak adalah menuliskan yang sudah ustazah contohkan di buku tulis tematik 4 dengan rapi, pelan-pelan saja, hati-hati, dan ingat menulis huruf Arab dari kanan ya. Selamat mengerjakan tugas. Ustazah akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 semua? Semoga dalam keadaan sehat semua dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kembali lagi dengan Ustazah Aji. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita sudah mulai bab 2, mempelajari surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Yuk kita mulai pembelajaran yang pertama, melafalkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran.
Surat Al-Fatihah berisi pokok ajaran Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 7. Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat. Ayo kita belajar melafalkan surat Al-Fatihah. Ustazah contohkan dahulu ya. Surat Al-Fatihah. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, anak-anak coba dihafalkan dari ayat 1 sampai ayat 7, dibaca berulang-ulang. Nanti mintalah kepada Bunda untuk belajar menghafalkan surat Al-Fatihah, dibaca berulang-ulang sampai hafal. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran hari ini tentang melafalkan surat Al-Fatihah. Ya, selamat menghafal anak-anak, dibaca berulang-ulang sampai hafal. Demikian pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 1 SDIT Islamiyah? Sehat semua ya, semoga dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama Ustazah Acih lagi, kita akan belajar agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar melafalkan surat Al-Ikhlas dan mengenal pesan dalam surat Al-Ikhlas. Anak-anak sudah hafal surat Al-Ikhlas? Ya, kita baca bersama ya. Sekarang dengarkan Ustazah dulu, nanti anak-anak simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, itu lafal surat Al-Ikhlas ada di halaman buku paket Al-Islam halaman 18. Ya, nanti dibaca bersama Bunda di rumah. Selanjutnya, pesan dari surat Al-Ikhlas. Yang ke-1, Allah itu satu. Kedua, Allah tempat bergantung semua makhluk. Yang ketiga, Allah tidak punya anak. Yang keempat,
Allah juga tidak diperanakan atau dilahirkan. Yang kelima, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, selanjutnya, contoh perilaku yang sesuai dengan surat Al-Ikhlas. 1. Meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga, hanya menyembah kepada Allah saja. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada orang tua, karena itu perintah Allah. Yang kelima, suka menolong teman. Baik anak-anak semua, untuk hari ini kita akhiri dulu pelajaran kita. Semoga kita bisa menghafal surat Al-Ikhlas dan meneladani pesan dari surat Al-Ikhlas. Ya, nanti anak-anak dibaca ya di rumah, halaman 18, halaman 19, halaman 20, dan halaman 21. Ya, selamat belajar di rumah, tetap semangat dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ustazah akhiri, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Baik, untuk pelajaran tahfiz, target bulan Juli adalah surat An-Nas. Anak-anak sudah hafal surat An-Nas? Baik, Ustazah Aci akan talaki surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 6. Anak-anak simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan nas. Baik, anak-anak ulang-ulang bacanya sampai hafal bersama Bunda. Selamat menghafal surat An-Nas. Ustazah Aci akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 1? Kelas 1 Usman, kelas 1 Ali, kelas 1 Abu Bakar, dan kelas 1 Umar. Semoga sehat semua ya. Baik, bersama Ustazah Aci kembali. Kita akan belajar tahfiz. Bulan Agustus targetnya adalah anak-anak bisa menghafal surat Al-Falaq. Siapa yang sudah hafal surat Al-Falaq? Baik, Ustazah akan talaki surat Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 5. Simak ya anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Selamat menghafal, dibaca berulang-ulang sampai hafal.
Ya, saja akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik anak-anak, pembelajaran agama Islam sudah memasuki bab 3. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, yuk kita ulang dulu membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa mau belajar. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita lanjut membaca doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, sekarang kita buka halaman 28. Allah bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap hendak mengerjakan sesuatu, kita membaca basmalah. Lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi anak-anak, kita diperintahkan setiap kita ingin mengerjakan sesuatu, kita membaca basmalah. Selanjutnya, apa bukti kasih sayang Allah kepada kita selaku hambanya? Coba perhatikan gambarnya. Di sini ada gambar mata. Kita dapat melihat karena Allah memberikan mata kepada kita. Dengan mata, kita dapat melihat keindahan alam. Jadi kita bersyukur sama Allah, kita diberikan mata. Coba seandainya kita tidak diberi mata, tentunya kita tidak dapat melihat. Yang kedua, gambar telinga. Kita dapat mendengar karena Allah telah memberikan telinga kepada kita. Dengan telinga, kita dapat mendengar suara azan, guru mengajar, dan nasihat orang tua. Kalau kita menggunakan mata untuk melihat yang baik-baik saja, maka kita juga harus menggunakan telinga untuk mendengar yang baik-baik saja. Yuk lagi, lihat gambar mulut. Kita dapat berbicara karena Allah memberikan mulut kepada kita. Mulut harus kita gunakan untuk mengucapkan kata yang baik. Dengan mulut kita mengucapkan lafaz zikir dan doa. Ya, kita bisa mengucapkan ucapan yang baik, misalnya Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah. Ya, jadi untuk berzikir dan berdoa. Lanjutnya adalah gambar hidung. Kita dapat mencium berbagai aroma karena Allah memberikan hidung kepada kita. Hidung juga bagian alat bernafas kita. Dengan hidung, kita dapat mencium aroma di sekitar kita. Mencium aroma masakan dan wewangian bunga, kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidung. Ya, jadi hidung juga untuk mencium yang baik-baik saja. Lanjutnya ada gambar tangan. Kita dapat memegang sesuatu karena Allah memberikan tangan kepada kita.
Dengan tangan kita dapat memegang, menulis, bekerja, dan lain-lain. Tangan harus digunakan untuk pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik akan mendatangkan manfaat. Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan tangan. Jadi, pemberian Allah sangat banyak. Kita tidak mampu menghitungnya satu persatu. Semua itu bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pemberian Allah yang penuh kasih sayang itu harus kita jaga. Kita harus memelihara dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah. Karena nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya kepada Allah. Untuk apa tangan kita? Untuk apa hidung kita? Untuk apa mulut kita? Untuk apa telinga kita? Dan untuk apa mata kita? Maka dari itu, kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kita semuanya dan kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Baik, sampai di sini dulu pelajaran agama Islam. Besok kita lanjut kembali. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Kita berdoa kepada Allah semoga wabah ini cepat pergi. Ya, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 1 SD IT Islamia, semoga semua dalam keadaan sehat di rumah, tetap semangat belajar bersama Bunda. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Aci. Kita akan belajar agama Islam. Ya, sebelum belajar kita sama-sama baca surat Al-Fatihah lagi ya, dan membaca doa sebelum belajar. Ya, kita baca surat Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, hari ini kita belajar agama Islam masih di bab 3. Kalau kemarin kita bahas bagian A, sekarang kita masuk ke bagian B. Coba anak-anak buka halaman 30. Sudah siap? Baik. Perilaku yang mencerminkan sifat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita lihat yang pertama dulu ya. Berikut beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Yang pertama, memberi nasihat kepada teman dengan lemah lembut. Jadi kalau ada teman kita yang salah, kita nasihati dengan cara yang baik. Yang kedua, ikut merasakan bersedih melihat teman yang ditimpa musibah. Jadi kalau kita lihat teman-teman kita ada yang kena musibah, kita menolongnya dan kita ikut merasakannya. Yang ketiga,
menghormati orang tua dan guru. Jadi anak-anak kalau di rumah hormat kepada orang tuanya, menurut kepada orang tuanya. Kalau di sekolah menurut kepada guru dan hormat kepada guru, karena guru juga orang tua di sekolah. Yang keempat, membantu teman tanpa membedakan kaya atau miskin. Jadi kalau kita mau bantu teman kita yang kesusahan, tidak boleh membedakan yang kaya atau yang miskin. Yang kelima, memberi sedekah kepada fakir miskin dengan ikhlas. Ya, kita kasih sedekah kepada orang yang membutuhkan seikhlasnya, semampu kita. Yang keenam, membantu sesama hanya karena Allah. Ya, kalau kita mau bantu teman kita atau kita membantu orang lain yang membutuhkan, niatnya hanya karena Allah. Yang ketujuh, menjenguk teman yang sakit. Ya, kalau ada teman kita yang sakit, kita jenguk, kita datangi ke rumahnya dan kita mendoakannya. Nah, itu adalah contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Ya, jadi kalau kita mengikuti contoh tadi, maka kita berarti meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih. Yang selanjutnya, beberapa contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. 1. Membantu orang tua di rumah. Nah, pasti anak-anak pernah dong membantu orang tua. Apa saja yang anak-anak bisa bantu? Misalnya, mencuci piring ketika setelah makan, menyapu halaman, menyiram tanaman, ya, yang ringan tapi anak-anak bisa melakukannya, ya. Karena sifat Allah Maha Penyayang. Nah, kita juga harus ikuti perintah Allah. Kita membantu orang tua karena kita sayang kepada orang tua. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan. Misalnya ada teman kita yang tidak membawa pensil, nah kita pinjamkan supaya dia bisa belajar karena dia membutuhkan pensil. Yang ketiga, memberi makan hewan yang kelaparan. Nah, kalau kita punya hewan peliharaan atau kita melihat hewan yang sedang lapar, kita memberi makanan. Kalau kita punya hewan peliharaan, kita kasih makan, kita kasih minum, kasih kandang yang layak dan dibersihkan kandangnya, ya. Yang selanjutnya, yang keempat, menyayangi teman dan saudara. Jadi kalau anak-anak main di luar atau bermain dengan saudara, bermainlah dengan rukun, tidak boleh berkelahi. Yang kelima, mendoakan teman yang sedang sakit. Ya, tadi sudah ya di atas. Jadi kalau ada teman kita yang sakit, kita doakan, kita jenguk, dan kita ikut merasakan. Yang keenam, merawat tanaman dengan baik. Kalau kita punya tanaman di rumah, nah kita rawat, kita siram misalnya, kita kasih pupuk, ya, karena tanaman juga makhluk Allah. Yang ketujuh, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kalau kita di rumah atau di sekolah, ketika kita melihat sampah atau kita mau membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kenapa? Supaya lingkungan kita bersih. Kalau di sekolah-sekolahannya bersih, ketika anak-anak di rumah, rumahnya juga bersih. Nah, itulah contoh perilaku yang meneladani sifat Allah yang Maha Penyayang. Nah, semoga anak-anak bisa meneladani, kita belajar, kita biasakan ya tadi contoh-contohnya. Nanti kalau sudah terbiasa, kita mudah melakukannya dan mudah-mudahan kita disayang oleh Allah karena kita mengikuti sifat Allah. Demikian pembelajaran hari ini. Bab 3 sudah selesai, yaitu tentang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebelum Ustazah akhiri,
Pesan Ustazah kepada anak-anak, mulai sekarang belajar bangun pagi, belajar sholat subuh di rumah, belajar disiplin mandi pagi, dan mengerjakan tugas sekolah, ya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Dan kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum belajar, kita membaca basmalah dan doa mau belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, kita hari ini masuk ke pembelajaran bab 4, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita pelajari, yang pertama itu adalah Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu Maha Esa. Ya, hampir sama ya, kita sudah mempelajari surat Al-Ikhlas ya, tentang keesaan Allah. Anak-anak, buka buku PAI-nya ya, halaman 38. Bagian A, Allah itu ada. Coba anak-anak lihat pada gambar. Ada manusia, ada hewan, ya, contohnya ada kelinci, ada kucing, ada kambing, ada ayam, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan itu misalnya pohon mangga, pohon belimbing, pohon kelapa, pohon jeruk, ya, masih banyak yang lainnya. Terus kalau kita lihat pemandangan, ada gunung, kemudian juga ada sungai. Kalau kita lihat ke atas, ada matahari di siang hari. Kalau malam hari kita melihat bintang, melihat bulan, ya. Nah, itu semua adalah makhluk Allah. Dan Allah yang menciptakannya, ya. Dan kita harus meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit adalah ciptaan Allah. Nah, itu semua membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu bersifat wujud, ya. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Buktinya apa? Semua yang menciptakan makhluk di muka bumi ini adalah Allah. Tidak satu pun manusia yang bisa menciptakan satu makhluk walaupun kecil, ya. Jadi kayak misalnya binatang lalat, itu adalah ciptaan Allah. Manusia tidak bisa membuat lalat, ya, walaupun hewannya kecil. Ya, jadi kita sekali lagi kita meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi ini, ya, seperti kita nih manusia, kemudian hewan dan tumbuhan, semua adalah ciptaan Allah. Bagian B adalah Allah Maha Esa. Anak-anak pernah mendengar atau melihat kecelakaan lalu lintas, contohnya mobil tabrakan. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena pengemudi si mobil itu punya keinginan ingin cepat sampai di tujuan. Dia mengatur jalannya mobil dengan cepat sehingga ngebut, maka terjadi tabrakan. Lalu, mengapa matahari, bulan, dan bintang tidak bertabrakan?
Ya, matahari berputar, bulan juga berputar, tapi tidak pernah tabrakan. Kemudian ada siang, ada malam, ya. Semua itu ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Ya, yang mengatur adalah Allah. Allah mengatur semua perputaran bumi, perputaran matahari, ada siang, ada malam sendiri. Allah lah yang mengatur sendiri. Itu menandakan bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Ya, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah. Dan Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari ya pada surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, anak-anak, sebagai seorang muslim kita selalu mengucapkan pujian kepada Allah. Ada di buku halaman 39 ya, kita baca sama-sama. Yang pertama, Allahu Akbar, artinya Allah Maha. Yang kedua, Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Yang ketiga, Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Yang selanjutnya, zikir kepada Allah. Astagfirullah, artinya aku mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, Dia esa dan tidak ada sekutu baginya. Ya, itulah pembelajaran di bab 4 tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, bab 4 sudah selesai pembelajarannya dari Ustazah. Sekian, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik muatan IPS tentang keberagaman individu bersama saya Lia Wayuni. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keberagaman individu. Keberagaman individu adalah perbedaan ciri-ciri seseorang. Keberagaman individu antara lain warna kulit, jenis rambut, bentuk tubuh, dan kesukaan olahraga. Pertama, kita akan membahas warna kulit. Warna kulit di Indonesia dapat kita temui pertama sawo matang. Mayoritas orang-orang Indonesia memiliki kulit berwarna sawo matang. Berikutnya ada warna kulit hitam. Kita dapat menemukan anak-anak yang berwarna kulit hitam di wilayah Indonesia Timur. Berikutnya ada yang berwarna kulit kuning, kuning langsat atau putih. Tidak ada warna kulit yang lebih baik atau lebih buruk. Semua warna kulit memiliki keunikan dan keindahannya masing-masing, karena semua warna kulit anugerah dari Allah. Berikutnya kita membahas jenis rambut.
ada yang berbentuk lurus, ikal, keriting, dan keribo. Yang pasti semua jenis rambut ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bentuk tubuh. Bentuk tubuh ada yang kecil atau ada yang besar, tapi semua bentuk tubuh adalah ciptaan Allah. Lalu ada kesukaan olahraga atau hobi. Ada yang hobi casting, bulu tangkis, sepak bola, atau basket. Jika ada yang berbeda bentuk rambut, jangan kita ejek. Atau jika ada yang berbeda bentuk tubuh, jangan kita injak. Kemudian, jika ada yang berbeda warna kulit, jangan kita hina. Itu semua disebut dengan perundungan atau pembulian. Jangan pernah kita melakukan atau perundungan dan pembulian tersebut. Karena perundungan dan pembulian dapat membuat seseorang menjadi sedih, minder, atau trauma. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sudah sepatutnya perbedaan ada membuat kita saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai. Tidak ada warna kulit, bentuk rambut, bentuk tubuh, ataupun hobi yang lebih baik atau lebih buruk. Semuanya sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaan kita. Cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.